wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wananda Sulaistrian dengan NIM 105841110622. Pada video ini saya akan membahas mengenai proyek final dari mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak, di mana tugas ini diajukan sebagai salah satu syarat ujian akhir semester. Untuk judul ujian saya angkat di sini adalah perbandingan metode logistik regression dan random forest untuk prediksi penyakit jantung. Berikut adalah beberapa pembahasan dalam proyek ini. Yang pertama, pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang tujuan ruang lingkup. Kemudian pada bab 2 metode terdapat dataset, kemudian metode dan pengujian. Pada bab 3 hasil dan pembahasan terdapat confusion matrix heatmap dan perhitungan manual. Terakhir pada bab 4 terdapat kesimpulan dan saran. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, di mana di dalam membahas mengenai penyakit jantung tetap menjadi masalah utama dalam kesehatan di seluruh dunia, bahkan dianggap sebagai penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian terbanyak. Di Indonesia sendiri, menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, terdapat lebih dari 1 juta orang yang didiagnosis menderita penyakit jantung, dengan tren peningkatan jumlah penderita dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, mendeteksi dan memprediksi penyakit jantung sejak dini sangat penting, bukan hanya untuk mencegah komplikasi yang lebih berat, tetapi juga untuk mengurangi beban biaya pengobatan jangka panjang. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan kemajuan dalam bidang artificial intelligence atau AI, terutama machine learning (ML), berbagai metode komputasi telah diterapkan dalam sistem kesehatan modern untuk menunjang proses diagnosis dan pengambilan keputusan medis. Dalam penelitian ini akan menggunakan algoritma logistik regression dan random forest. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kedua algoritma pada UC Heart Disease Dataset, di mana untuk mencari algoritma mana yang memiliki akurasi tertinggi dan performa yang terbaik. Selanjutnya pada poin B, tujuan. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini adalah membandingkan metode logistik regression dan random forest dalam memprediksi penyakit jantung. Dalam poin C, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis penyakit yang diprediksi berfokus pada penyakit jantung. Yang kedua, machine learning yang digunakan, yaitu logistik regression dan random forest. Yang ketiga, dataset yang digunakan adalah UC Heart Disease Dataset yang ada di platform Kaggle. Kemudian yang keempat, tools yang digunakan adalah Python dengan pembagian model dataset hanya mencakup pembagian dengan rasio 70:30. Terakhir, pengujian model dilakukan dengan membandingkan performa kedua model menggunakan confusion matrix atau matrik evaluasi. Selanjutnya pada bab 2, metode. Poin pertama yaitu dataset, di mana pada penelitian ini dataset yang digunakan adalah UC Heart Disease Dataset yang diambil dari kaggle.com. Dataset ini digunakan sebagai data sampel yang terbagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Untuk datasetnya dapat dilihat pada tabel 1, di mana dataset UC Heart Disease ini berisi 303 baris data yang tersedia, dibagi menjadi 14 kategori atau kolom, yaitu yang pertama ada kolom age atau umur, kemudian ada kolom sex atau jenis kelamin, di mana 1 itu mewakili laki-laki dan 0 itu perempuan. Kemudian ada kolom CP, yaitu merupakan kolom tipe nyeri dada, di mana tipe nyeri dada typical engine itu mewakili 0, atypical engine diwakili 1, dan non-engine pain itu diwakili dengan angka 2, dan asymptotic diwakili dengan angka 3. Untuk typical engine tersendiri merupakan gejala umum nyeri dada dengan kemungkinan penyumbatan arteri koroner. Sedangkan untuk atypical engine itu merupakan gejala tidak rinci, kemungkinan penyumbatan lebih rendah.
Kemudian yang non-engineal pain itu merupakan rasa menusuk dan sakit dalam jangka waktu panjang atau pendek. Dan yang terakhir itu asymptomatic, itu merupakan tidak menunjukkan gejala apapun. Selanjutnya ada kolom trace BPS dalam satuan mili mmHg, kemudian ada col atau serum kolesterol dalam satuan miligram, PBS yaitu kolom besar gula darah puasa dalam satuan miligram lebih besar atau kurang dari 120 miligram, di mana 1 itu mewakili ya, 0 itu mewakili tidak. Ada kolom ketujuh yaitu ristek, yaitu hasil elektrokardiografi. Kemudian kolom ke-8 ada talak, yang ke-9 ada eksam, di mana pada kolom ini terdapat angka 1 yang mewakili ya dan 0 yang mewakili tidak. Ke-10 itu ada kolom old peak, besar segmen ST dari olahraga relatif terhadap kondisi istirahat. Kemudian yang ke-11 ada slope, itu besar kemiringan segmen ST pada kondisi latihan puncak atau maksimum, di mana down sloping itu diwakili dengan angka 0, kemudian flat itu diwakili angka 1, dan up sloping itu diwakili angka 2. Kemudian ada kolom CA atau chart, itu jumlah pembuluh darah utama dari 0 sampai 3. Kemudian ada kolom TAL, itu adalah status jantung yang dibagi menjadi 3. Di antaranya untuk normal diwakili dengan angka 1, kemudian untuk cacat tetap itu diwakili dengan angka 2, dan cacat reversibel itu diwakili dengan angka 3. Terakhir adalah kolom target atau label. Ini terindikasi penyakit serangan jantung atau tidak, di mana 0 itu tidak dan 1 itu iya. Selanjutnya poin B yaitu mengenai metode, di mana metode yang digunakan pada penelitian ini terdapat 2 metode. Yang pertama adalah logistic regression. Logistic regression adalah sebuah teknik analisis yang dipakai untuk menilai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang terdiri dari nilai biner atau nominal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antar satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki 2 atau lebih kategori menggunakan estimasi rasio peluang yang disesuaikan. Rumus dari logistic regression adalah Gx sama dengan sigmoid dari alpha ditambah beta x. Sigmoid x sama dengan 1/1 tambah x kurang x. Keterangannya alpha itu merupakan konstanta, beta adalah koefisien regresi atau kemiringan, sedangkan x adalah variabel faktor penyebab independen. Kemudian masuk pada metode kedua yaitu random forest, di mana algoritma random forest merupakan suatu teknik dalam ensemble learning yang mengintegrasikan beberapa komponen keputusan melalui proses sampling terpadu dengan penggunaan prediktor acak. Singkatnya, random forest ini merupakan gabungan pohon hasil decision tree yang digabung. Untuk rumus dari tingkat kepentingan variabel itu digunakan mean decrease in Gini atau MDG, di mana rumusnya adalah MDG pangkat H itu sama dengan 1/K dikali sigma terhadap T dari D H,T dikali I H,T. Dengan K itu adalah jumlah pohon dalam struktur random forest, kemudian D H,T itu adalah besar penurunan indeks Gini untuk variabel penjelas XH pada sebuah input, dan I H,T itu adalah jika digunakan maka 1, jika tidak maka 0. Kemudian pada poin C yaitu pengujian, terlebih dahulu dilakukan preprocessing data. Pada tahap ini kedua model akan dibaca datanya dari file.csv. Yaitu di sini dapat dilihat df sama dengan pd.csv. Kemudian lalu data dibagi menjadi 2 fitur X dan hasil prediksi Y. Setelah datanya dibaca, kemudian data akan dibagi menjadi 2 fitur yaitu X dan Y.
Setelah dibagi, kemudian digunakan normalisasi data menggunakan standar scalar. Kenapa digunakan? Agar fitur seperti age dan call tidak mendominasi fitur lain saat training. Standar color digunakan setelah pemisahan antara fitur X dan fitur Y. Selanjutnya setelah preprocessing data, kemudian lanjutkan dengan pembagian data atau train test split. Selanjutnya pada tahap ini model data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Untuk pembagiannya itu yaitu test size sama dengan 0,3. Berarti 70% digunakan untuk melatih model dan 30% sisanya untuk menguji apakah model bisa diprediksi dengan benar. Pembagian ini dilakukan secara acak, namun bisa diulang kembali karena ada pengaturan random state sama dengan 2. Setelah dari pembagian data, lanjutkan ke poin ketiga yaitu pelatihan model, di mana untuk model pertama yaitu logistic regression, dibuat menggunakan metode logistic regression dengan mengimport model terlebih dahulu, lalu membuat objek model yang akan digunakan untuk pelatihan model. Bisa dilihat pada kode di bawah ini, terlebih dahulu diimport dari sklearn.linear model logistic regression-nya, kemudian diinisialisasikan modelnya. Setelah itu model fit extrain ya train, berarti model belajar dari data training. Dan untuk poin B yaitu random forest, pada model ini digunakan random forest melalui library sklearn-assemble. Inisialisasi model menggunakan model sama dengan random forest classifier untuk membuat 100 pohon keputusan. Pelatihan model dengan menggunakan model.fit extrain ya train, di mana model belajar dengan cara membentuk banyak pohon keputusan, masing-masing melihat sebagian dari data dan fitur lalu menggabungkan hasilnya. Setelah model dibuat, kemudian dilakukan evaluasi model. Setelah dilatih menggunakan data training, evaluasi terhadap kedua model akan dilakukan dengan membandingkan hasil prediksinya terhadap label aslinya pada data uji. Perbandingannya itu menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Tujuannya utamanya adalah mengukur seberapa baik model yang telah dilatih mampu memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya atau data uji. Bisa dilihat pada potongan kode di bawah ini, pertama diimport terlebih dahulu dari sklearn.metricnya untuk classification report, kemudian import seaborn dan matplotlib untuk memvisualisasikan hasil evaluasinya, dan ya predict itu sama dengan model.predict dari Xtest. Perintah untuk menampilkan evaluasi modelnya yaitu print classification report YTest ya predict, di mana akurasinya itu sama dengan akurasi skor dari YTest dan ya predict. Adapun hasil presisi dari hasil evaluasi yang dihasilkan yaitu sebanyak 80% untuk 0 dan 82% untuk 1, kemudian recall-nya itu sebanyak 78% untuk 0, 80% untuk 1, F1 score-nya sebanyak 79% untuk 0 dan 83% untuk 1, dan akurasinya mencapai 0,81 atau 81%. Kemudian evaluasi dari model kedua yaitu random forest, yang tadi sebelumnya adalah evaluasi model logistic regression. Evaluasi model random forest itu menghasilkan sebanyak 82% untuk 0 dan sebanyak 84% untuk 1. Kemudian recall-nya itu untuk 80% untuk 0 dan 86% untuk 1, F1
Skornya itu sebanyak 81% untuk 0 dan 85% untuk 1. Untuk akurasinya tersendiri itu mencapai 0,84% atau 84. Setelah dari tahap evaluasi model, kemudian ada tahap visualisasi, di mana pada tahap ini akan ditampilkan hasil visualisasinya dari setiap model dengan menggunakan confusion matrix dalam bentuk visualisasi ini akan menampilkan berapa jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Untuk perintah menampilkan visualisasi dalam bentuk confusion matrixnya ada di bawah ini, di mana di print terlebih dahulu untuk judulnya yaitu confusion matrix, kemudian dipanggil sns.heatmap cm not 9 true fmt d cmap 9 blue atau warna dari confusion matrixnya. Kemudian plt.xlabel itu diberi nama predict, plt.ylabel itu diberi nama aktual, plt.titelnya itu atau titel dari judul dari matrixnya itu yaitu confusion matrix, lalu dilanjutkan dengan plt.show itu untuk menampilkan atau menunjukkan hasil dari confusion matrixnya. Berikut bisa dilihat confusion matrix untuk logistic regression ada di bagian kiri, kemudian sebelah kanan adalah confusion matrix untuk random forest. Kemudian pada perbandingan, setelah dilakukan pengujian pada kedua model yaitu logistic regression dan random forest, maka hasil perbandingan akurasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk model logistic regression, ternyata TP atau true positifnya itu sebanyak 42, kemudian false negatifnya itu sebanyak 8, lalu false positifnya itu sebanyak 9, dan true negatif itu sebanyak 32. Recall yang dihasilkan sebanyak 0,84 atau 88%, dan F1 skornya itu 0,83 atau 83%. Akurasinya yaitu 81%. Untuk random forest, true positifnya itu 43, false negatif 7, false positif 8, true negatif 33. Dan recall atau sensitivity yang dihasilkan 86%, one skornya 85%, akurasinya adalah 84%. Dapat dilihat bahwa algoritma random forest lah yang memiliki akurasi tertinggi itu sebanyak 84% dalam memprediksi secara keseluruhan. Kemudian random forest juga yang memiliki recall tertinggi itu sebanyak 86% yang menunjukkan bahwa model ini lebih baik dalam menangkap kasus positif penyakit jantung dibandingkan dengan logistic regression. Berikut adalah grafik perbandingan. Selanjutnya, bab 3 hasil pembahasan pada poin A yaitu confusion matrix heatmap. Berikut adalah tampilan dari confusion matrix logistic regression, di mana dapat dilihat untuk true negatif dari logistic regression itu adalah 32, kemudian true positif yaitu adalah 42, kemudian untuk false negatifnya itu adalah 9, kemudian false positifnya itu ada 8. Sedangkan untuk confusion matrix dari random forest bisa dilihat terdapat 43 kasus yang true positif, yaitu pasien yang benar-benar terkena penyakit jantung dan berhasil diklasifikasikan dengan benar. Terdapat juga 33 kasus true negatif, yaitu pasien yang tidak terkena penyakit jantung dan diklasifikasikan secara tepat oleh model. Tetapi model juga menghasilkan 8 kasus atau file positif, yaitu individu yang sebenarnya tidak terkena penyakit jantung tapi diklasifikasikan sebagai positif. Dan 7 kasus false negatif, yakni pasien yang sebenarnya
menderita penyakit jantung tetapi diprediksi tidak terkena penyakit jantung. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, ditunjukkan pada tabel 3 dan 4 beberapa metrik true positif, false negatif, false positif, true negatif, recall, dan F1 score dan akurasinya. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya masuk ke poin B, yaitu perhitungan manual. Kita mulai dari logistic regression terlebih dahulu. Untuk perhitungan akurasinya itu merupakan jumlah prediksi yang tepat, value positif yang benar, dan nilai prediksi dengan value negatif yang benar dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan dari prediksi. Berikut perhitungannya, di mana akurasi itu sama dengan true positif ditambah true negatif sama dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan false negatif. True positifnya adalah 42, false negatif true negatifnya adalah 32, jadi 42 ditambah 32 dibagi dengan 42 ditambah 32 ditambah 9 ditambah 8. Hasilnya adalah 74/91 atau sama dengan 0,813 dibulatkan menjadi 0,81. Kemudian untuk precision-nya itu merupakan jumlah total dari prediksi positif yang benar dan dibandingkan dengan total keseluruhan prediksi positif. Jadi true positifnya itu sama dengan 42, kemudian dibagi dengan true positif ditambah dengan false positifnya, yaitu 42 ditambah 9. Maka didapatkan hasilnya adalah 42 bagi 51 sama dengan 0,823 dibulatkan menjadi 0,82. Untuk recall sendiri merupakan total nilai positif yang benar dan dibandingkan dengan nilai total prediksi yang bernilai positif. Maka rumusnya adalah sebagai berikut, itu recall sama dengan true positif yaitu 42 diper true positif 42 ditambah false negatif itu 8. Maka didapatkan 42 diper 42 ditambah 8 itu 50, maka 42 sama dibagi 50 yaitu sama dengan 0,84. Terakhir adalah F1 score. F1 score itu merupakan nilai average atau harmonic mean dari recall dan precision. Untuk perhitungan sendiri itu sama dengan 2 kali precision dikali recall, kemudian dibagi dengan precision ditambah recall. 2 dikali precisionnya tadi diperoleh 0,82 dikali dengan recall-nya yaitu 0,84 dibagi dengan precision yaitu 0,82 ditambah recall 0,84. Untuk hasilnya itu 1,3776 dibagi dengan 1,66 sama dengan 0,829, itu mendekati atau dibulatkan menjadi 0,83. Beralih ke metode kedua atau model kedua itu random forest. Untuk akurasinya perhitungannya sama dengan logistic regression tadi, dimulai dari true positif ditambah dengan true negatif, kemudian dibagi dengan true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif, di mana true positif dari random forest ini tadi didapatkan 83, kemudian true negatifnya adalah 33, maka 43 ditambah 33 adalah 77, kemudian dibagi dengan 4 tambah 33 tambah 8 atau false positifnya dan false negatifnya 7, itu hasilnya adalah 92, dan dibagi 77 sama dibagi 92 sama dengan 0,837 atau dibuatkan menjadi 0,84. Kemudian ada precision. Untuk perhitungannya sebagai berikut, true positif dibagi true positif tambah false positif, di mana true positifnya adalah 43, kemudian true positif ditambah false positifnya 43 ditambah 8, maka hasilnya 43 bagi 51 sama dengan 0,843 atau dibuatkan menjadi 0,84. Recall-nya
seperti berikut, yaitu true positif dibagi true positif ditambah false negatif. True positifnya adalah 43. 43 ditambah false negatifnya adalah 7, maka sama dengan 43 dibagi 50, yaitu sama dengan 0,86. Terakhir adalah F1 skornya. F1 skornya sama perhitungannya dengan algoritma logistic regression tadi, di mana F1 score itu sama dengan 2 kali precision dikali recall, kemudian dibagi dengan precision ditambah recall. 2 dikali precision yang didapatkan adalah 0,84 dikali dengan recallnya yaitu 0,86 dibagi dengan precision 0,84, kemudian recallnya adalah 0,86. Maka hasilnya adalah 1,448 dibagi dengan 1,7 sama dengan 0,849 atau dibulatkan menjadi 0,85. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Pada poin A, kesimpulan didapatkan bahwa kedua metode tersebut yaitu logistic regression dan random forest mampu memberikan hasil prediksi yang cukup baik. Namun di sini random forest menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan logistic regression. Random forest memiliki akurasi sebesar 84%, recall sebesar 86%, dan F1 score sebesar 85,15%, sedangkan logistic regression hanya mencapai akurasi 81%, recall 80%, dan F1 score 83,17%. Kemudian dilihat dari hasil confusion matrix juga menunjukkan bahwa random forest lebih efektif dalam mengenali kasus penyakit jantung secara akurat dengan jumlah kesalahan klasifikasi yang lebih sedikit dibandingkan logistic regression. Untuk poin B, saran-saran untuk peneliti selanjutnya yaitu pertama, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi metode lain seperti gradient boosting, support vector machine, atau neural network untuk membandingkan performa dengan kedua metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan teknik cross validation agar hasil evaluasi lebih robust terhadap variasi pembagian data latih dan data uji. Yang ketiga, dataset yang digunakan bisa diperluas dengan data yang lebih besar dan lebih beragam untuk meningkatkan generalisasi model terhadap populasi nyata. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.